Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu. Saya Sigit Dwi Mulyanto, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan, akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi. Di sini saya selaku coach, yaitu Sigit Dwi Mulyanto, dibantu teman saya Ibu Siska selaku coach dan Ibu Mary selaku pengamat. Mari kita lihat percakapan coaching berikut ini. Silakan Bu Siska. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu Siska. Iya, Pak Sikit, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik, Bu Siska. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini, Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan pun sudah saya kuasai, Pak. Terus, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube dan juga artikel ilmiah di internet. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran, Pak. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi, sekarang apa ya rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, dan juga video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Terus, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Pak Sikit atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin. Amin. Ya. Demikian tadi adalah percakapan coaching antara
saya dan Bu Siska, dan silakan Bu Mary selaku pengamat untuk memberikan komentarnya. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Sigit dan Bu Siska. Setelah saya mengamati praktek coaching panjenengan Pak Sigit dan Bu Siska, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Bu Siska itu sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi mengajar oleh pengawas. Lanjut, identifikasi. Pak Sigit sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Bu Siska menyadari bahwa yang disyaratkan oleh pengawas bukan suatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam mengeksplor materi pembelajaran di kelas. Lanjut, untuk rencana aksi, Pak Sigit memberikan pertanyaan yang dapat membuat Bu Siska merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik dengan sekolah, kepala sekolah, maupun dengan pengawas. Bisa juga dengan diri sendiri tentang sumber belajar. Rasa tanggung jawab, Pak Sigit sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Bu Siska, dan ternyata membuat Bu Siska menjadi yakin akan keputusan dan solusi yang dia ambil. Cukup bagus dan semuanya jelas, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mary. Demikian tadi tugas praktik coaching yang menggunakan model Tirta. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Kami CGP Angkatan 8 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek coaching supervisi akademik, yaitu saya sendiri Eka Siska Dewi sebagai pengamat, lalu ada rekan saya yaitu Bu Mary Rahayu sebagai coach dan Pak Sigit Mulyanto sebagai coachee. Di sini kasusnya yaitu seorang guru sangat memahami jika Sigit, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Lalu ia mendorong Sigit untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun tampaknya Sigit masih belum percaya diri. Nah, bagaimana cara Bu Mary dalam menanggapi hal tersebut? Monggo, silakan Bu Mary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary, CGP Angkatan 8, Kabupaten Pekalongan dari SDN 01 Cetak Kidul. Saya akan mempraktekkan sebagai coach dan nanti akan dibantu oleh rekan saya yaitu Pak Sigit Dwi Mulyanto sebagai coachee. Saya mulai nggih, Pak. Selamat pagi, Sigit. Selamat pagi, Bu. Maaf ya, Ibu mengganggu waktu kamu. Ya, Bu, nggak apa-apa. Begini, Sigit. Dengar-dengar, Ibu dari teman-teman nih, katanya kamu tidak mau mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris. Karena dilihat-lihat sih kamu kurang bersemangat ya. Kira-kira apa ya penyebabnya ya, Nak? Iya, Bu. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Bu. Oh, begitu. Apa sih alasannya Sigit kenapa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten? Ya, Bu, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, tetapi gagal, Bu.
Saya jadi malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya. Oh, seperti itu. Sekarang Ibu paham. Berarti Sigit kurang percaya diri. Nah, ini adalah kesempatan Sigit untuk membuktikan kepada semua teman-teman, semua guru bahwa Sigit berpotensi bagus. Nah, Sigit harus pede. Nah, nanti bisa belajar, nanti bisa dibantu Ibu. Nah, kemampuan Sigit sampai mana? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Nanti kita akan belajar pelajaran bahasa Inggris, Ibu tambah jam untuk lesnya ya. Ya Bu, untuk kemampuan saya dalam bahasa Inggris, ya saya itu paling suka menghafal lagu bahasa Inggris. Saya juga suka menonton film berbahasa Inggris. Saya mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris dan saya mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Nah, itu sudah bagus kemampuan kamu, Nak. Nah, sekarang kita berlatih, kita coba untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira rencana apa yang akan kamu ambil, Nak, untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Rencana saya, Bu, yang pertama saya akan menemui Pak Yusuf sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu saya membuat pidato bahasa Inggris yang bagus, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri, dan selanjutnya saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Pak Yusuf dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya pada waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Inggris. Bagus. Ibu yakin rencana kamu sudah bagus, Nak. Ibu yakin kamu pasti akan mendapatkan yang terbaik di perlombaan ini. Nah, dari pengalaman yang pernah kamu alami, apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris ini di tingkat kabupaten? Insya Allah, Bu. Sekarang saya lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Sigit. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nanti kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, komitmen apa coba yang sudah kamu persiapkan? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan Pak Yusuf, dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di luar sekolah tempat saya les, Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ikhtiar saya untuk bisa menjadi lebih yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Keren, Ibu sangat setuju. Nah, semoga dengan komitmen kamu ini, mudah-mudahan kamu sukses ya, Nak ya. Dan bismillah, Ibu doakan kamu semoga menjadi juara. Amin. Terima kasih ya, Bu. Itulah tadi percakapan coaching kami antara guru dan murid yang akan mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Terima kasih. Monggo Ibu Siska sebagai pengamat. Baik, terima kasih Bu Mary. Jadi setelah praktek coaching pada siang hari ini, tadi saya sudah mengamati praktek coaching dengan model Tirta ini. Yang pertama yaitu tujuan. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan saat tadi ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Lalu yang kedua yaitu identifikasi. Pertanyaan yang diberikan oleh coach itu sudah dapat memberikan coach menggali kemampuan yang dia
yang dia miliki sehingga bisa percaya diri dalam mengikuti lomba tersebut. Lalu yang ketiga itu ada rencana aksi, dan pertanyaan yang diberikan coach juga bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Dan lalu yang terakhir itu ada tanggung jawab. Nah, di sini komitmen yang akan dilakukan oleh coach itu dapat mendukung untuk mengatasi masalah coach. Dan coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil tersebut. Saya kira seperti itu tadi praktek coaching yang sudah dilakukan oleh coach dan coach sudah bagus. Sekian dari saya, Bu Mary. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah tadi praktek kami dari CGP Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu calon guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pekalongan akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Saya selaku pengamat dibantu rekan-rekan kami yaitu Bu Siska Dewi selaku coach dan Bu Mary Rahayu selaku coach. Dalam kasus yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru privat tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Silakan Bu Mary dan Bu Siska. Baik, terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Siska Dewi akan mempraktekkan praktek coaching yaitu sebagai coach dan Bu Mary Rahayu rekan saya sebagai coachee. Baik, kita mulai sekarang. Selamat siang Ibu Siska. Siang Mary. Bisa nggak saya minta waktu sebentar Ibu? Saya ingin ngobrol Ibu sama Ibu. Wah, boleh sekali. Dengan senang hati Mary. Apa yang ingin diceritakan kepada Ibu Mary? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman. Ada salah satu guru mapel yang Bu ya, tidak mengenakan hati lah pokoknya. Saya merasa terganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita ini, Mary? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya alami, Bu. Terus ada lagi? Kira-kira saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang lebih bagus dan memuaskan hati saya. Baiklah, sebelumnya saya menceritakan apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam melakukan pelajaran.
Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru di mata pelajaran di jam kelas saya. Saya itu kalau bernilai pasti jelek dalam pemilihan itu, Bu. Apa yang membuat merasa tidak adil dari tersebut, Net? Begini, Bu, guru tersebut kan kakak lagi itu. Nah, sebagian besar itu teman-teman saya pada ikut oleh saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat merasa tidak adil dengan guru kakak tersebut? Saya itu ya merasa bedanya dari sih, Bu. Merasa nilai saya jelek terus, padahal saya belajar loh, Bu. Nilai saya lebih jelek dari teman-teman saya yang mengikuti guru tersebut. Kan menyebabkan dia. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal-hal yang membuat merasa tidak nyaman. Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut bilang begini, Bu. Anak-anak yang tidak mampu dalam nilai mata pelajaran itu boleh ya KPS kayak gitu terus bilangnya. Apa yang membuat membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa sih ya karena saya tidak mengikuti les mata pelajaran itu. Oh, seperti itu rupanya. Iya, saya merasa tidak nyaman. Selama ini langkah apa yang telah kamu lakukan untuk membagi rasa ingin tahu tentang hal-hal itu? Saya sih sudah tanya sama teman tentang masalah les, terus sana ada yang lagi itu, Bu. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Saya bertanya sama mereka tentang materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut ketika guru mengajarkan les privat. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham, Bu. Terus bisa menyelesaikan soal-soal karena dilatih dengan berbagai cara atau jenis soal lainnya. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Saya berencana, Bu, akan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya, Bu. Terus kenapa tidak kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya itu berencana, tapi saya masih ragu-ragu ya, Bu ya. Saya takut dimarahi, Bu. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Tidak sih, Bu. Kenapa tidak kamu coba, Mary? Benar, Bu ya. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya, Bu ya. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les itu dan bertanya apakah pengaruh pada nilai saya. Terus selain itu saya ingin mengkonfirmasi juga kenapa sih, Bu, kok nilai saya jelek terus? Iya, bagus Mary. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun kamu itu tidak ikut les? Saya belajar dengan konsisten, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pelajaran yang sudah saya terima dengan cara mengerjakan latihan soal, terus membuat catatan dengan rapi.
Dan bisa juga menonton video dari YouTube tentang tutorial materi-materi yang belum saya pahami, Bu. Bisa juga saya minta bantuan kepada ayah atau ibu apabila saya mengalami kesulitan, Bu. Tapi kadang-kala Bu ya, orang tua saya itu berjualan Bu kalau sore hari. Jadi sebisa mungkin saya belajar sendiri gitu Bu. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Iya sih Bu, kadang saya juga membantu orang tua saya untuk berdagang di sana. Jadi waktu belajar saya berkurang Bu. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan karena kamu tidak ikut les atau karena waktu belajarnya yang kurang? Iya Bu ya, mungkin juga ya Bu ya, waktu belajarku yang kurang. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, kayaknya nggak mungkin deh Bu, karena saya tidak memiliki uang Bu untuk membayar les privat itu. Saya akan meminta bantuan teman Bu ya. Mungkin sama Eka Bu, saya akan meminta bantuan sama Eka Bu yang udah ikut les dan sudah paham Bu. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan itu, Mer? Satu, saya akan menemui guru tersebut dan menyampaikan bahwa saya tidak bisa ikut les dan bertanya mengapa saya selalu kurang nilainya. Dua, saya akan mengkonfirmasikan jawaban-jawaban tes yang diberikan. Yang ketiga, saya akan belajar dengan giat dan konsisten, Bu, untuk mendapatkan nilai yang baik lagi. Terus, walaupun saya tidak ikut les, saya akan menangani kendala-kendala itu dengan bantuan teman saya, Bu. Bagus. Ibu sangat suka sekali rencana kamu, Mary. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Komitmen yang akan saya jalankan, saya akan menemui guru tersebut di sekolah besok pagi, Bu. Terus saya akan belajar dengan giat lagi. Siapa yang akan kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmenmu ini? Saya akan meminta Eka, Bu, karena Eka sudah baik dengan saya akan minta bantuan dia untuk bisa belajar bareng. Nah, bagus sekali itu, Mer. Ayo kamu lakukan itu ya. Terima kasih, Bu. Bu, terima kasih, Bu ya, sudah mau meluangkan waktu dan mendengar curhatan saya. Sama-sama, Mary. Ya, demikian adalah percakapan coaching dari Bu Siska dan Bu Mari. Saya selaku pengamat akan menyampaikan beberapa hal tentang percakapan coaching yang Bu Siska dan Bu Mari sampaikan. Yang pertama yaitu tentang tujuan, itu sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan yang disampaikan sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang kedua yaitu identifikasi, di mana di situ guru telah memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid dapat mengidentifikasikan masalah dan potensi yang dimiliki oleh. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Di sini pertanyaan yang diberikan oleh coach membantu coach untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab ini yaitu pemberian pertanyaan berupa komitmen yang akan dilakukan oleh coach membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan intinya dalam percakapan ini antara coach dan coach itu sudah baik sekali. Demikian untuk praktik coaching supervisi akademik kelompok kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Silakan.